يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الحمد لله العليم الخبير الذي دبر الكائنات بأحسن التدبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي القدير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه الأخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه وذرياته والعشير. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di majelis yang penuh berkah ini. Dan kita mohon kepada Allah agar selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Hikmah yang keempat daripada hikam Ibni Athaillah. Berkata al-imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah, arih nafsaka anit tadbir, pamaqama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsik. Arih nafsaka anit tadbir artinya adalah lapangkan dirimu daripada tadbir. Jangan kau sibukkan dirimu dengan tadbir. Maka bermula sesuatu yang telah mengurus dengannya selain engkau daripada engkau. Janganlah kamu ikut mengurus dengannya untuk diri engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di sini Imam Ahmad ibnu Athaillah menyampaikan satu arahan kepada kita agar kita jangan susah payah, agar kita jangan kecewa di belakang hari. Lalu beliau mengatakan, lapangkan dirimu daripada tadbir. Tadbir itu artinya adalah taqdiruka syu'unan takunu 'alaiha fil mustaqbal. Taqdiruka syu'unan takunu 'alaiha fil mustaqbal. Merika-rikanya engkau akan perkara-perkara yang adalah engkau atas perkara itu di masa yang akan datang. Nah, itu ngarannya adalah tadbir, merancang ya kita. Nah, lapangkan dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Kenapa kita disuruh jangan merancang-rancang? Karena kita sudah dirancang
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah merancang untuk kita, buat apa kita merancang untuk diri kita? Allah sudah memprogramkan kita sedemikian rupa, mulai dahulu sampai akan datang. Kita ke ini, ke itu, ke itu, ke itu. Itu sudah diprogram oleh Allah, sudah ditadbir oleh Allah. Buat apa kita mentadbir lagi? Hanya membuat susah dan membuat kecewa kalau rancangan kita itu kada terjadi atau kada tercapai. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Idh ma yudabbiruhul abdu la yakunu minhu illa ma wafaqa tadbir Allah Ta'ala. Karena sesuatu yang dirancang oleh seorang hamba tidak akan terjadi kecuali bila mana sesuai dengan rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa saja kita memprogram, kayak apa saja kita maulah rancangan-rancangan kerja kita, kalau itu kada sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh Allah, maka itu kada akan terjadi. Nah, oleh karena itu ujar Imam Ahmad ibnu Athaillah, lapangkanlah dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Kita biasa merancang, isuk kena hendak ka anu. Nah, itu ngarannya tadbir. Itu ngarannya adalah merancang. Apa yang kita rancang itu bisa sesuai isuknya dengan kenyataan apabila memang sesuai dengan apa yang dirancang oleh Allah. Kalau kada sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Allah, maka rancangan yang di atas kertas yang kita ulah tuh gagal semua. Nah, kada terjadi. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Ahmad ibnu Athaillah menjelaskan lagi bahwa merancang itu ada terbagi dua. Ada tadbirul mazmum, merancang yang dicela. Merancang yang dicela. Artinya dicela ini siapa yang mencela? Allah yang mencela kita. Ada rancangan-rancangan yang dicela oleh Allah, ngarannya tadbirul mazmum. Yang kedua at-tadbirul mahmud, rancangan yang dipuji oleh Allah. Nah, jadi kayak apa kita merancang sesuatu, memprogram sesuatu supaya dipuji oleh Allah. Jangan sampai kita memprogram, merancang sesuatu yang isuk-isuknya akan datang, tetapi itu dicela oleh Allah. Nah, jangan sampai itu. At-tadbirul mazmum kullu tadbirin yub'iduka aw yahjubuka 'anillahi ta'ala. Merancang yang dicela itu adalah tiap-tiap merancang, tiap-tiap merencanakan yang menjauhkan engkau atau mendinding engkau daripada Allah Ta'ala. Nah, program kita ini bila anggaran membuat kita jauh dengan Allah atau membuat kita lupa dengan Allah, maka rancangan kita itu dicela oleh Allah. Ngarannya tadbirul mazmum. Ada beberapa keterangan contoh yang menerangkan secara rinci tentang merancang yang dicela itu. Pertama, tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'al jazmi wat tasmim. Merancang sesuatu, baik sesuatu itu sifatnya keagamaan atau keduniaan beserta
memastikan. Nah, ini dicela. Kita merancang sesuatu, baik itu yang kita rancang di keagamaan atau keduniaan, tetapi dengan memastikan. Contohnya, rencana dalam hati nih, dalam hati, atau dipandirakan lawan siapa kada jadi soal. Rencana isuk nih jam 8 hendak ke rumah Hikam singgah. Nah karena sejam-jam di rumah Hikam aku hendak ke pasar. Imba di pasar kina aku bopokol tengah hari kina makan di rumah Mintuha. Nah, tontong makan kina hanya boleh ke rumah. Nah, ini rancangan. Bila macam itu kita merancang, ini dicela oleh Allah. Dicela. Padahal itu sifatnya rancangan, tapi dicela oleh Allah. Atau keagamaan. Esok rencana habis sembahyang subuh 4 pengajian. Karena jam 8 mailangi orang garing. Jam 10 kayaknya ke orang pengantinan. Imba tang hari kena hendak membaca Quran sejus-jus. Kena imba asar 4 pengajian sampai kena maghrib. Nah, itu rancangan keagamaan. Itu dicela juga. Dicela. Kenapa maka dicela? Karena memastikan. Kadaba insya Allah di dalam hatinya. Kadaba insya Allah di dalam hatinya. Tak tinggal insya Allahnya. Nah itu sebabnya. Nah, jadi artinya kita merancang dalam hati itu, baik rancangan kita itu agama atau dunia, ujung-ujungnya mesti ada insya Allahnya. Supaya jangan dicela oleh Allah. Jangan memastikan. Nah itu contoh nang dicela. Nah, maka rancak bana kita itu merancang tuh mana ada insya Allahnya seorangan dalam hati aja. Amun esok kena kasarawan lah, insya Allah tuh rancak aja nih tuh. Jadi bila merancang jarang bilang kada ada insya Allah nih tuh. Padahal tuh rancangan itu dibenci oleh Allah. Nah, dibenci oleh Allah. Yang kedua, tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'al i'timad bihaulih wa quwwatih. Merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan serta berpegang dengan daya dan upayanya. Sama aja nang tadi contohnya. Esok rencana hendak kasini. Insya Allah masih dicela lagi. Masih dicela. Esok kena yang subuh hendak mengaji, hendak ke orang sakit, hendak ma'atar jenazah, hendak ini yang baca Quran. Insya Allah masih dicela juga. Kenapa masih dicela? Karena tak tinggal bihaulillah wa quwwatih. Nah, dengan daya dan upaya Allah. Mestinya ada juga itu. Nah jadi supaya jangan dicela Allah, esok mbak sembahyang subuh rencana mengikuti pengajian, kena hanyar ke pasar, hanyar ini, hanyar itu, insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, insya Allah jika dikehendaki oleh Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. Nah itu hanyar kada dicela. Mengapa karena program kita, apalagi program panjang, nang harian aja, mesti ada insya Allah di dalam hati itu dan bihaulillah wa quwwatih dengan daya dan upaya. Karena kalau kita meninggal daya upaya Allah tuh kita terhijab, terdinding dari Allah, ngarannya lupa lawan Tuhan. Padahal kita kadang-kadang membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, tapi nyatanya kita dalam praktiknya kada la haula. Nah, jadi kada boleh ditinggal la haula wala quwata illa billah itu dalam praktiknya.
Nah, jadi insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Insya Allah jika menghendaki Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. Yang ketiga contohnya tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'a tadyi'il wajibat. Merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan beserta menyia-nyiakan kewajiban. Asik merancang, memprogram, merancang. Orang juhur ya tuh kalau tahu lagi di juhur asik lawan rancangan ini nah. Akhirnya tertinggal kewajiban. Nah ini jelas sudah dicela oleh Allah. Rapat jar. Rapat itu artinya apa? Tadbir, merancang. Baik rapat keagamaan, panitia masjid, atau rapat kemaksiatan, panitia hendak bakaruki umpamanya. Atau rapat apa, apalagi nang maksiat, rapat nang keagamaan. Asik rapat, kada tahu lagi di waktu sembahyang. Nah ini rapat nang dicela oleh Allah karena menyia-nyiakan kewajiban itu. Yang keempat, tadbiru syai'in minad dunya lid dunya kal istiksar awil ibtikhar. Merancang sesuatu dari dunia untuk dunia. Kayak apa? Merancang dunia untuk dunia. Seperti memperbanyak harta atau bermegah dengan harta. Nah ini memikirkan, merancang kayak apa cara supaya boleh duit. Nah, hendak memperbanyak harta atau hendak beagak dengan harta. Dirancangnya. Ini mun ku jual kabun sekian juta, ku jual itu sekian juta, jual ini sekian juta. Kawa aku nukar mutur nang paharatnya di kampung gue kada bakutik lagi lawan aku mutur semua. Nah, maagaki orang. Ini ngarannya rancangan nang dicela. Mengumpul dunia untuk dunia. Nang apa kala yang pada itu contohnya nang sagan baagak atau memperbanyak. Nah rancangan itu dicela oleh Allah. Yang kelima tadbiru syai'in minad dunyal halalil istimta' biha ma'al ghaflati 'anillahi ta'ala. Merancang sesuatu daripada dunia yang halal untuk bersenang-senang dengannya serta lupa daripada Allah Ta'ala. Ini merancang-rancang. Kita kena isuk masak ini, makan ini, minumannya ini, nyaman-nyaman. Nah, habis ke situ perkaranya. Lupa dengan Allah. Nah, ini rancangan yang dicela. Karena ini terdinding, terlupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.